warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil diskusi kami mengenai menyajikan data dalam bentuk grafis lingkaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andus Yudit Witanto, Magister Pendidikan. Baik, kami dari anggota 5 yang beranggotakan Della Erlita Viana, Aslamia Hedi Puspita Dianova, Devia Adberisa, Pak Ella Silva Soleha, Putri Riviani, dan saya sendiri, Radian Asal. Nah, untuk pembahasan kali ini kami mengangkat topik yaitu pengertian penyajian diagram grafis lingkaran. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan penyajian diagram grafis lingkaran. Yang ketiga yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram grafis lingkaran. Yang keempat yaitu implementasi penyajian diagram grafis lingkaran dalam bentuk parser pada soal matematika SD, dan yang terakhir yaitu implementasi penyajian diagram grafis lingkaran dalam bentuk derajat pada soal matematika SD. Nah, baik, masuk pada materi yang pertama yaitu penyajian diagram grafis lingkaran akan dibahas oleh Ibu Putri Riviani. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Ada yang suka matematika nggak di sini? Suka. Harus suka matematika ya, karena matematika itu sangat menyenangkan. Benar apa benar? Benar. Oke, jadi di sini kita akan menyampaikan materi tentang menyajikan data dalam bentuk grafis lingkaran. Nah, kalian tahu nggak sih grafis lingkaran itu apa? Belum. Tidak tahu. tahu. Jadi grafis lingkaran itu diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat pada materi yang ibu buat ya. Jadi diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang menyajikan nilai atau data dalam bentuk lingkaran. Gambar diagram lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen, lalu diolah menjadi derajat. Data yang digunakan dalam diagram lingkaran harus mencapai 100% dengan setiap potongan yang akan menunjukkan presentasi tertentu. Nah, ada dua cara dalam membuat grafik lingkaran. Coba murid coba siswa bacakan. Ada yang membacakan? Saya dulu. Oke, Daniela silakan bacakan ya. Ada dua cara untuk membuat grafik lingkaran, yaitu yang pertama membagi keliling lingkaran menurut data-data yang ada, yang kedua membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan kursor derajat. Jadi ada dua cara ya anakku. Yang pertama membagi keliling lingkaran sesuai data yang ada, yang kedua menggunakan busur derajat. Paham semuanya? Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari diagram lingkaran, kita akan mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan dari diagram grafis lingkaran ini. Nah, kelebihannya yang pertama, penyajiannya tidak memerlukan tempat yang besar. Kelebihan kedua yaitu dapat dengan cepat menunjukkan dan membandingkan suatu proporsi data karena informasi telah tertulis pada setiap juri yang mewakili setiap data. Nah, dibanding kelebihan pastinya ada kekurangan. Untuk kekurangannya yang pertama, hanya dapat digunakan untuk data tunggal saja, yang berarti tidak dapat digunakan untuk data berkelompok, seperti halnya diagram batang dan diagram garis. Nah, untuk kekurangan kedua yaitu pembagian juri yang mewakili kategori data sangat bergantung pada setiap banyaknya data. Nah, seperti itulah kurang lebihnya materi dari kelebihan dan kekurangan diagram dari grafis lingkaran ini. Apakah ada yang belum dipahami? Sudah? Baiklah, kalau sudah paham. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu cara menyajikan data dalam bentuk diagram grafis lingkaran. Nah, perlu diketahui bahwa cara menyajikan data dalam bentuk diagram grafis lingkaran ini kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Misal, diketahui jenis kendaraan mobil dimiliki karyawan berjumlah 75, sepeda motor dimiliki karyawan sejumlah 50, sepeda dimiliki 50, dan yang tidak punya
kendaraan 25. Nah, total dari jumlah ini yaitu berapa anak? 200. Oke, setelah kita mengetahui data dalam diagram batang ini, maka kita harus mencari persentasenya. Nah, rumus dari persentase yaitu persentase sama dengan jumlah data dibagi jumlah semua data dikali 100%. Contoh yang pertama yaitu ibu ambil contoh dari mobil. Nah, jumlah data dari mobil yaitu sebanyak 75. Kita tulis 75 per jumlah semua data yaitu 200 dikali 100%. Maka jawabannya yaitu coret-coret 75 bagi 2 berapa anak? 37,5%. Oke, untuk contoh soal sepeda motor, sepeda, dan yang tidak punya silahkan dikerjakan masing-masing. Silahkan anak-anak. Oke, kalian sudah mendapatkan untuk hasil sepeda motor berapa? 25%. Sepeda berapa? 25%. Tidak punya? 12,5%. Oke, kita lihat jawaban kalian benar atau tidak. Slide selanjutnya. Yeay. Nah, setelah mengetahui persentase ini, kita harus mengetahui besaran derajatnya. Besaran derajat rumusnya yaitu persentase dikali 360 derajat. Kenapa kok bisa 360 derajat? Karena di dalam suatu lingkaran, ini kan bulat, suatu busur, ini kan separuh dari lingkaran yaitu 180 derajat. Nah, kalau ditambahin busur satunya lagi yaitu 180 derajat, maka hasilnya 360 derajat. Nah, ibu kasih contoh soal yang pertama yaitu mobil. Kita mencari besaran derajat dari mobil, persentasenya tadi sudah kita cari yaitu 37,5 dikali 360 derajat sama dengan 37,5 bagi 100 dikali 360 derajat. Coret-coret ini berapa hasilnya? 135 derajat. Oke, selanjutnya yang untuk sepeda motor, sepeda, tidak punya, silahkan ditulis anak-anak dicari jawabannya apa kira-kira? Sudah ketemu belum jawabannya? Sudah. Sepeda motor berapa? 90. 90. Sepeda? Sama derajat. Tidak punya? 45 derajat. Oke, kita lihat untuk jawaban kalian apakah sudah benar? Oke, ya benar. Tepuk tangan. Yeay. Baik, selanjutnya yaitu kita harus menggambar. Ini sendiri 37,5, sepeda 25, sepeda motor 25, dan yang tidak punya 12,5. Maka dalam derajat itu kan harus 100%. Jadi seluruh ini harus tercukupi 100%. Maka kita bagi dua dulu. Jadi totalnya 50. Nah, sepeda motor dan sepedanya 25 sama 25 itu kan 50 ya kan? Jadi dikali dari separuh sepeda motor 25 derajat, sepeda 25 derajat, 25%, dan mobil 375 dengan 12,5. Berarti kan 37,5 harus lebih besar ya? Garis. Nah, untuk derajatnya tinggal kita tulis aja di sini 130 derajat, sepedanya motor 90 derajat, sepeda 90 derajat, dan yang tidak punya 45 derajat. Jadi seperti itu. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Kita lihat di sini. Nah, seperti inilah rincian dari jenis kendaraan 200 karyawan di pabrik tekstil. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi penyajian diagram garis lingkaran pada soal matematika SD. Nah, di sini Ibu
tangkis, paduan suara, menari, dan karate. Banyak siswa kelas 5 yang mengikuti ekstrakurikuler disajikan pada tabel bawah ini. Buatlah diagram lingkaran dari tabel tersebut. Baik, terima kasih Mbak Deni. Selanjutnya untuk menyelesaikan soal tersebut, kita cari data yang kita ketahui dari tabel tersebut ya anak-anak. Yang mengikuti ekstrakurikuler futsal ada berapa? 10. Bulu tangkis? 5. Paduan suara? 8. Menari? 8. Karate? 9. Nah, total dari data tersebut adalah 40. Nah, selanjutnya untuk mengetahui atau menghitung besaran sudut dari data tersebut, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mencari besaran sudut yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Berapakah jumlah banyak datanya? 10. Dibagi jumlah seluruh datanya 40. Dikalikan 360. Berapa anak-anak? 90. Baik, pintar. Selanjutnya untuk data bulu tangkis, paduan suara, menari dan karate bisa kalian tulis di sebuah kertas ya anak-anak. Baik, sudah. Untuk bulu tangkis ada berapa anak-anak? Besar sudutnya? 45 derajat Ibu. Ya, betul. Untuk paduan suara? 72 derajat. Untuk menari itu sama ya? 72 derajat. Untuk karate? 81 derajat. Pintar anak-anak. Untuk membuktikannya kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Apakah sudah sama? Baik, sudah sama anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya next slide. Data-data yang sudah kita cari tadi, kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, lalu tabel ini kita olah untuk membuat sebuah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkarannya ada di PowerPoint selanjutnya. Nah, seperti ini anak-anak. Apakah ada yang belum paham? Sudah paham? Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita akan menuju ke contoh soal yang kedua, yaitu berikut merupakan data jenis golongan darah pada siswa kelas 5 SD Negeri Siwalan. Golongan darah A banyak siswa 15, golongan darah B banyak siswa 11, golongan darah AB banyak siswa 4, dan golongan darah O banyak siswa 20. Nah, buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persen dari data tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita harus menjumlahkan semua data. Kita tulis. Nah, jadi kita jumlahkan semua data ini. Berapa jumlahnya? 50. Nah, langkah kedua kita harus menghitung persentase dari setiap data ini. Caranya yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus untuk mencari persentase yaitu banyak data dibagi jumlah semua data dikali 100%. Kita coba yang pertama yaitu golongan darah A. Berapa banyak datanya? 15. Dibagi jumlah semua data 50. dikali 100%. 100 dibagi 50 Berapa? berapa? 15 dikali 2 30. Jadi
Selanjutnya untuk golongan darah B, AB, dan O, cari secara mandiri ya anak-anak. Oke, Bu. Apakah sudah ketemu? Sudah. Untuk golongan darah B berapa? 22%. Untuk golongan darah AB, 8%. yang terakhir golongan darah O, 40%. Nah, untuk melihat apakah sudah benar, mari kita lihat pada PowerPoint. Nah, ternyata sudah benar ya anak-anak. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengubah persentase data ini menjadi bentuk derajat. Caranya yaitu mari kita baca bersama. Besaran derajat Sama dengan besarnya persen dikali 360 derajat. yang pertama yaitu pada golongan darah A. Berapa besarnya persen? 30. 30% dikali 360 derajat. kemudian 30 per 100 dikali 360 derajat. Berapa hasilnya? 108 derajat. Iya, pintar Mbak Putri. Yeay. Nah, untuk golongan darah selanjutnya cari secara mandiri ya. Iya, Bu. Apakah sudah ketemu jawabannya? Sudah. Berapa untuk golongan darah B? 79,2. Kita bulatkan menjadi 79 derajat. 9 derajat. Untuk golongan darah AB 28,8 derajat. 28,8 derajat. Kita bulatkan menjadi 29. Untuk yang terakhir golongan darah O 144 derajat. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban anak-anak benar, mari kita lihat pada PPT. Nah, ternyata Benar. berikut merupakan hasilnya. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, terima kasih. Baik, setelah kita menentukan penjumlahan langkah dalam satu, langkah dua menggunakan presentasi, dan langkah ketiga dengan melakukan data dengan besaran derajat. Berikutnya kita akan menggambar diagram multiplier persen dengan bantuan jangka dan busur derajat. Karena tingkat ketelitiannya tinggi hingga 0,5 derajat. Nah, kenapa sih kita harus menggambar diagram lingkar itu menggunakan busur? Nah, karena agar dalam menggambar itu antara garis bantuannya ini secara faktualnya tak tidak dikira-kira, dan hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan dengan garis tersebut. Oke, poin yang A untuk mengerjakan langkah tersebut yaitu dengan menggambar lingkaran terlebih dahulu menggunakan jangka, kemudian beri tanda titik pada pusat lingkaran dan tarik garis membentuk jari-jari lingkaran. Berikutnya, poin yang kedua, langkah yang B yaitu ambil busur derajat, letakkan di atas lingkaran dengan pusat busur derajat harus berhenti dengan titik pusat. Lingkaran dan garis 0 derajat harus berhenti dengan garis warna biru yang kita buat. Langkah berikutnya, yang C, menentukan posisi 108 derajat untuk golongan darah A dengan membuat titik bantu, kemudian tarik garis dari titik pusat lingkaran menuju titik bantu. Nah, yang dimaksud yaitu kita harus menentukan, ya ini mohon maaf, ibu punyanya garis busur seperti ini karena fasilitas sekolah kita yang sangat minim. Jadi adanya seperti ini ya, maaf ya anak. Ya, Bu. Oke, langkah yang C yaitu menentukan posisi 108 derajat. Posisinya itu di sini sebelum angka 110. Dengan golongan A dengan membuat titik bantu, kemudian tarik garis dari titik pusat lingkaran menuju ke titik bantu di sebelah sini. Jadi sistemnya kita tarik titik sumbu di angka 180 derajat ke titik pusat. Apakah dapat dipahami? Ya, Kelihatan ya? Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah yang B. Ambil busur derajat lagi, letakkan kembali di atas lingkaran dengan pusat busur derajat. Harus berhenti dengan titik pusat lingkaran dan garis 0 derajat. Harus berhenti dengan garis warna biru yang baru saja kita buat tadi. Nah, apakah dari langkah A sampai B ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Jika tidak, karena waktu jam pembelajaran kita sudah habis, langkah berikutnya yang
sampai dengan akhir. Ibu harap siswa-siswa semuanya dapat mengerjakannya secara mandiri dan dalam pertemuan berikutnya nanti akan Ibu lihat langkah-langkah dan gambarnya. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum